Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bisa duduk di majelis ini, di masjid ini. Walaupun ana tahu dan yakin bahwa antum memiliki aktivitas masing-masing. Tapi Masya Allah, antum mau duduk di majelis, di masjid, mencari ilmu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi antum semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang dalam ketaatan serta memudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua. Ikhwah yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan dari kisah Nabi Yunus alaihi assalam dari kitab Al-Bayan min Qasasi Al-Quran, kisah para nabi selain ulul azmi. Pada pertemuan yang lalu, kita diberikan faedah oleh penulis rahimahullahu ta'ala, di mana Nabi Yunus alaihi assalam berdoa dengan doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qad illa istajaba Allahu lahu. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa Nabi Yunus melainkan Allah kabulkan. Yani doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita sekarang bahas bagaimana Yunus alaihi salam keluar dari perut ikan. Ya. Nabi Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah, berdoa kepada Rabb-Nya, dan beliau ada di perut ikan. Allah mengabulkan doanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa siapapun yang berdoa. Apalagi dalam keadaan yang sangat susah, sangat sulit, kemudian mengikhlaskan doanya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 88, Allah taala berfirman, "Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Wa kadzalika nunjil mu'minin." Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan Yunus dari kegundahan, dari kesedihan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi Allah kabulkan doa Nabi Yunus alaihi assalam. Kemudian di surat As-Saffat dari ayat 143 sampai 146, Allah Ta'ala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Seandainya Nabi Yunus bukan termasuk orang yang suka bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya ia akan tinggal berada di perut ikan sampai hari berbangkit. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa sakim. Maka kemudian kami lemparkan Yunus dari mulut ikan besar tersebut di tanah yang tandus. Wa huwa sakim, dalam keadaan sakit. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami tumbuhkan untuk Yunus sebuah pohon semacam labu. Ini merupakan karunia Allah dan rahmat Allah kepada Nabi Yunus alaihi assalam. Kemudian setelah itu, singkatnya Yunus kembali kepada kaumnya, marrah tsaniyah, dalam kali yang kedua. Ketika Yunus sudah sehat, mendakwahi kaumnya lagi,
Dan alhamdulillah dengan izin Allah fa'amanu jami'an wa saddaquhu. Semua mereka beriman dan membenarkan Nabi Yunus alaihi assalam. Dan Allah berfirman tentang hal ini di surat As-Saffat ayat 147 sampai 148, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kami utus Yunus kepada kaum yang jumlahnya 100.000, ya, 100.000 atau lebih. Jadi sangat banyak sekali. Fa'amanu, dan mereka semua beriman. Famatta'nahum ila hin, maka kami beri kenikmatan kepada mereka sampai batas waktu tertentu. Jadi setelah Nabi Yunus sehat, beliau balik lagi untuk berdakwah. Dan subhanallah, kaumnya menerima dakwahnya, semuanya beriman dan membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihi assalam. Di sini disebutkan faedah yang bisa diambil, ya, dari doanya Nabi Yunus. Ya, faedah yang bisa diambil dari doanya Nabi Yunus. Ini sebagai pelajaran yang penting buat kita. Muallif rahimahullah berkata, "Kullu man yad'ullah azza wa jal yajni thimara du'aihi." Siapapun orangnya yang berdoa, minta kepada Allah azza wa jal, dia akan mendapatkan buah dari hasil doanya. Di doa ini sangat penting sekali. Wa hadha nabiyyun min anbiya'illahi azza wa jal yad'ullaha wa yunaji fi karabihi wa shiddatihi. Inilah salah satu dari Nabi Allah berdoa kepada Allah azza wa jal dalam keadaan yang sulit. Dan apa yang terjadi dengan doa Nabi Yunus? Disebutkan di sini ada 6 faedah. 6 faedah. Yang pertama, istajaballahu du'aahu. Allah mengabulkan doa Nabi Yunus alaihi salam. Jadi doa Nabi Yunus dikabulkan oleh Allah. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 88, fastajabna lahu. Maka kami pun mengabulkan doanya, mengabulkan permintaannya. Jadi doa itu dikabulkan sama Allah. Oleh karena itu, ikhwannya Allah menyampaikan, hendaknya kita terus berdoa pada Allah. Jangan malas berdoa. Jangan sungkan berdoa. Berdoa terus. Minta sama Allah. Semakin minta sama Allah, semakin Allah suka. Beda dengan manusia. Kalau kita minta-minta kepada manusia, sering minta, malah manusia enggak suka. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, semakin diminta, semakin suka, semakin cinta. Yang kedua, najahullahu azza wa jalla minal gham. Dengan doa Nabi Yunus, Allah selamatkan Nabi Yunus dari kesedihan, dari kegundahan. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat yang sama, ayat yang ke-88, wa najjaynahu minal gham. Dan kami selamatkan dia dari kesedihan. Ini faedah yang kedua dari doa Nabi Yunus. Faedah yang ketiga, kharaja min batnil huti ila al-ara. Nabi Yunus keluar dari perut ikan, ya Allah keluarkan di tanah yang tandus. Ini akibat dari doa. Allah kabulkan doanya, Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Allah berfirman di surat As-Saffat 145, "Fanabadnahu bil ara." Maka kami lemparkan, keluarkan Nabi Yunus dari mulut ikan di tanah yang tandus. Yang keempat, ambatallahu alaihi syajaratan miyattin. Allah tumbuhkan tumbuhan semacam labu. Dan ini bagus buat yang sakit. Ya. Dan Allah Maha Penyayang, Pengasih, Penyayang. Allah Maha tahu yang dibutuhkan oleh badan Nabi Yunus
alaihissalam, dan Allah tahu yang dibutuhkan sama Nabi Yunus di saat itu, di tanah yang gersang itu, ditumbuhkan. Ya. Dengan tumbuhan tersebut bisa melindungi Nabi Yunus dari matahari. Tahmihi minasyams wa minadz-dzubab wal hasyarat. Ya, dan dari lalat, dari serangga dengan pohon itu. Wa ya'kulu minha. Kemudian Nabi Yunus pun makan dari buahnya. Allah Ta'ala berfirman di surat As-Saffat ayat 146, wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin. Dan kami tumbuhkan untuk Nabi Yunus syajarah, pohon semacam labu. Ini yang keempat. Ini semua kasih sayang Allah kepada Nabi Yunus alaihi salam. Dan ini merupakan pelajaran ya dari Al-Qur'an yang mana kita ambil pelajarannya, kita hendaknya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan meminta dan berdoa kepada Allah. Karena Allah Maha mampu untuk memberikan apa yang kita inginkan. Yang kelima, tadarakathu ni'matullahi azza wa jal fa akhrajahu subhanahu wa ta'ala min batnil huti ila al-ara ghairu madhmum. Nabi Yunus segera mendapatkan nikmat Allah. Allah keluarkan dari perut ikan ke daratan yang tandus, wa huwa ghairu madhmum. Ghairu madhmum, dengan tidak tercela. Ya. Allah berfirman di surah Al-Qalam ayat 49, laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara wa huwa madhmum. Kalau tidak segera mendapat nikmat Rabb-nya, dilempar ke tanah tandus dalam keadaan terhina. Tapi karena Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan doa ini Allah kabulkan doanya dan Allah tidak menghinakannya. Kemudian yang keenam, faedah yang keenam, annahu lamma 'ada ila qaumihi wa da'ahum istajabu lahu. Bahwasanya beliau ketika kembali kepada kaumnya, mendakwahi mereka, dan kaumnya itu menerima dakwah Nabi Yunus alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman di surat As-Saffat ayat ke-147 sampai 148, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kami utus Nabi Yunus ke kaum yang berjumlah 100.000 lebih. Kemudian Allah berfirman, fa'amanu, mereka semua beriman. Famatta'nahum ilahin, dan kami kasih kenikmatan pada mereka sampai batas waktu tertentu. Ini keutamaan berdoa ya kan ya. Jadi ada 6 bisa kita catat, Allah kabulkan doanya. Kemudian yang kedua, Allah selamatkan dari kesedihan. Kemudian yang ketiga, keluar dari perut ikan. Ya. Kalau enggak, di dalam perut ikan terus tuh. Sampai kapan? Sampai hari berbangkit. Dan itu yang habarkan Allah. Dan Allah Maha mampu ya yang Allah menyatakan untuk menghidupkan manusia di perut ikan. Ya. Untuk menghidupkan manusia di perut ikan. Itu sudah kehendak Allah. Allah Maha Kuasa. Dan Allah juga Maha mampu untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Jadi kita dihadapkan dengan pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Kemudian yang keempat, merupakan rahmat Allah. Allah tumbuhkan pohon. Ya, buah labu yang dia makan. Kemudian berlindung dari sinar matahari. Kemudian berlindung dari lalat dan dari hasyarat, dari serangga. Karena kan ketika keluar lemes. Ya, lemes. Dan antum tahu ikan kan baunya, ya kan?
Nah itu, subhanallah, semua rahmat Allah. Kemudian yang kelima, disegerakan mendapatkan nikmat Allah. Kemudian yang keenam, ketika balik ke kaumnya berdakwah lagi, diterima dakwahnya. Masya Allah. Nah ini merupakan keutamaan doa. Keutamaan doa, doanya Nabi Yunus alaihi assalam. Dan semoga kita bisa mengikuti beliau. Karena Allah kabarkan di Quran, kita ini makhluk yang lemah, nggak punya daya dan kekuatan. Semua kita harus minta sama Allah. Ya, kita minta sama Allah, jangan sampai Allah membiarkan urusan kita pada diri kita. Kita serahkan urusan kita sama siapa? Allah. Orang yang berdoa itu menunjukkan imannya bagus. Ya. Jadi dia berdoa, dia tahu lemah. Ini pelajaran. Masalah diri kita, masalah rumah tangga, masalah dengan istri, masalah dengan anak, masalah dengan kerjaan, masalah dengan apapun, kita butuh Allah. Kita minta pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita sombong. Merasa sanggup, enggak berdoa gitu ya. Karena sanggup, naudzubillah. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha ya ibadallah fa inna ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Nah, demikianlah wahai hamba-hamba Allah, doa itu manfaat. Manfaat untuk kejadian yang sudah terjadi atau belum terjadi. Fa Yunus kama alimtum da'a rabbahu an yunjiyahu minal gham. Fastajaba Allahu lahu wa najjahu minal gham. Nabi Yunus alaihi salam seperti yang antum tahu, berdoa kepada Allah, kepada Rabb-nya, dan Allah kabulkan doanya. Allah selamatkan dari kesedihan. Ayub juga berdoa tidak sama Allah. Nabi Ayub berdoa, sakitnya selama 18 tahun, Allah sembuhkan. Nabi Zakaria berdoa juga sama Allah. Ketika lihat Maryam dapat rezeki buah-buahan. Ya, ajibnya buah-buahannya itu buah-buahan musim panas ketika musim dingin. Buah-buahan musim dingin ketika musim panas. Beliau langsung ingat sama Allah. Allah Maha Mampu. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Zakaria minta sama Allah, Rabb. Ya, minta anak dikasih. Begitu. Ini pelajarannya, kalau kita lihat saudara kita dapat rezeki, kita senang. Jangan iri, korupsi ya. Enggak, dapat motor, Masya Allah, motor baru berkah. Antum kalau mau berdoa sama Allah, ya Allah kasih seperti dia, boleh. Iya kan? Bahkan mungkin lebih dari itu. Misalkan dia dapat rezeki, kita minta, ya Allah, saya senang saudara saya dapat rezeki. Mudah-mudahan berkah. Saya pun minta pada Engkau ya Allah. Ini pelajaran dari Nabi Zakaria. Lihat Maryam dapat anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala, dia langsung berdoa sama Allah. Dan sebagian ulama bilang, di sini salah satu tempat di mana doa dikabul. Kalau kita ngelihat sesuatu, orang kasih rezeki, kita tahu, oh, dapat rezeki nih. Kita nggak iri, doa kita. Nah itu. Seperti Nabi Zakaria, minta anak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Allah pun berfirman di surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, seandainya hamba-hambaku bertanya kepada engkau, kasih tahu, sesungguhnya aku dekat. Aku dekat. Subhanallah. Allah ngasih tahu ya, lewat Al-Quran, lewat Nabi Muhammad SAW bahwa Allah dekat. Dekat sama kita, enggak jauh. Fa inni qarib. Kami dekat. Sangat dekat Allah itu. Dan Allah tahu kebutuhan kita.
Allah tahu apa yang kita panjatkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku mengijabahi, mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ini semua ayat ini menunjukkan bahwa Allah Maha mampu mengabulkan doa. Kita punya Rabb yang maha segala-galanya. Oleh karena itu nggak boleh putus asa. Ya, jadi Islam itu nggak ada putus asa, akhi. Walaupun perkaranya di luar nalar. Antum tahu doanya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, ikhwanya Allah muliakan, diperintah sama Allah membawa istrinya, Ibunda Hajar, bersama Ismail, yang beliau katakan biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di lembah di samping rumah Allah, lembahnya yang tidak ada tanaman, tandus, inda baitikal muharram. Ya. Di antara doanya apa? Agar keturunannya ikut bisa sholat. Ya. Kemudian di antara doanya dikasih buah-buahan. Ya. Warzuqhum minas tsamarat. Berikanlah rizki untuk mereka buah-buahan. Dan Nabi Ibrahim, ikhwan, mengajarkan kita di sini keoptimisan yang luar biasa. Ya. Kalau kita, waduh, makan apa ya? Nggak ada pikiran tuh minta doa buah-buahan. Kenapa? Tandus. Kapan balik? Ya kan? Nabi Ibrahim, Masya Allah, yakin sama Allah doa. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berpikir caranya. Cara diserahkan sama Allah. Allah maha mampu, akhi. Allah maha mampu untuk menjawab, untuk mengabulkan semua permintaan kita. Allah maha kaya. Ya. Dan Allah maha kaya sekali. Kan Allah bilang di hadis qudsi, ya, wahai hamba-hambaku, orang yang awal di antara kalian sampai yang akhir, bangsa manusianya, bangsa jinnya, kalau mereka qamu fi su'idin wahidin, semuanya kumpul di satu lapangan. Ajib, satu lapangan, akhi. Dari masa Nabi Adam sampai hari kiamat kumpul. Banyak enggak tuh? Ya, satu desa aja, satu lapangan, kita kepanasan. Satu desa, belum satu kecamatan, belum satu provinsi, ya, belum satu pulau, manusia banyak. Ini Allah bilang, seandainya kalian semua hamba-hambaku, yang pertama dari yang pertama sampai terakhir, semua bangsa jin dan bangsa manusianya berdiri di satu tempat, fi sa'idin wahidin. Fasa'aluni, kemudian mereka minta padaku. Wa ataitu kulla wahidin mas'alatah, kemudian aku berikan setiap orang, setiap yang minta akan permintaannya, itu sama sekali tidak mengurangi kerajaanku. Tidak mengurangi apa yang ada pada diriku. Kecuali seperti kurangnya apa? Air. Di jarum. Ya. Antum menyelupkan itu, apa namanya, jarum ke air lautan. Lautan nih, bukan bak. Al-bahr, kata Allah. Ya. Al-bahr, lautan, akhi. Jarum, ambil. Nah, ada nggak tetesannya? Sedikit sekali. Kekayaan Allah itu sebesar itu, sebanyak itu, dan apa yang diminta dari semua makhluk min awal hatta akhir, itu nggak ada apa-apanya di hadapan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Maka nggak boleh kita putus asa. Nggak boleh. Kita diajarkan optimis. Nabi itu yu'jibuhul fa'al. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu takjub dengan keoptimisan. Optimis. Nggak boleh tasya'um. Tahu tasya'um? Anggap sial. Ini akidah. Ya. Ada di antara kita, akhi, keluar rumah, kemudian lihat sesuatu, ya, orang berantem, kemudian dibilang, kamu merugi. Yang dia dengar di awal pagi, kamu merugi. Ah, jangan-jangan saya merugi nih. Balik dia.
Ini namanya apa? Tasya'um. Tasya'um. Nggak boleh tasya'um. Kemudian tasya'um dengan yang dilihat. Lihat, lihat serem. Orang pincang. Jangan-jangan bermasalah nih. Soalnya pagi melihat pincang. Gitu. Kemudian angka. Nggak ada Islam itu. Tawakal sama siapa? Allah. Dan nggak kenal yang namanya jimat. Ya, jimat nggak kenal. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Nah. Kemudian Allah berfirman di surat An-Nisa 32, was'alullaha min fadlih. Mintalah karunia dari Allah saja. Was'alullaha min fadlih. Ini perintah Allah di surat An-Nisa ayat 32. Dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya hasan dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah daripada doa. Ini siapa yang bilang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain dikabulkan, doa itu kemuliaan. Subhanallah. Kemudian ada hadis yang sahih, tadi hadisnya hasan. Dikeluarkan Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karim." Allah itu pemalu, maha malu, dan Allah karim. Apa arti karim, akhi? Karim di sini mulia, dermawan, ya. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Malu dari seseorang yang berdoa menengadahkan kedua tangannya kepada Allah kemudian tidak dikabulkan. Allah malu. Subhanallah. Ya, kita berdoa lagi jalan berdoa, lagi di mobil berdoa, lagi di kereta berdoa, di pesawat, ya, safar jauh, apalagi safar umrah atau haji berdoa, kesempatan berdoa. Mati lampu gelap. Orang tidur, kita berdoa sama Allah. Ya, minta. Di rumah berdoa, di mana-mana berdoa. Ya. Nah ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Luar biasa nih. Rasul bilang, sesungguhnya orang yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Jadi justru kalau kita nggak minta sama Allah, kita dimurkai sama Allah. Allah marah. Karena kita sombong, merasa cukup dengan akal kita, merasa cukup dengan kekuatan yang dimiliki, merasa cukup dengan backingan, merasa cukup dengan harta, ya, merasa cukup dengan dunia yang dimiliki. Nah, Allah marah kalau nggak minta. La tas'alanna bunayya Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu Adama hina yus'alu yaghdabu falzam musa'alatal ilahi fa innama fi fadli rahmati rabbina nataqallabu. La tas'alanna bunayya Adam hajatan. Wahai manusia, jangan meminta kepada manusia kebutuhanmu. Tapi mintalah kepada zat yang pintu-pintunya tidak tertutup. Yakni siapa? Allah. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah murka kalau engkau tidak minta pada Allah. Sedangkan manusia ketika diminta dia malah marah. Falzam musa'alatal ilahi fa innama. Teruslah minta kepada Allah. Sesungguhnya kita berada dalam rahmat Rabb kita. Nah, ini selesai. Kita masuk ke durus. Ad-durusu wal idad wal ibar allati tu'khadhu min qissati Yunus. Ada beberapa pelajaran
yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus. Di sini yang punya kitab di halaman 470 ya. Pelajarannya yang pertama, awalan ad-da'watu ilallahi ta'ala tadumu bis-sabri wa tatawaqqafu bil isti'jal. Nah, perhatikan ikhwan. Berdakwah kepada Allah itu akan langgeng dengan kesabaran. Tetapi akan selesai berhenti kalau terburu-buru. Isti'jal. Ini banyak sekali pengalaman kita ya. Perhatikan. Dakwah itu dengan ilmu. Bukan modal teriak. Tidak semua hal dikomentari. Kemudian dengan kasar. Nggak butuh dakwah dengan kekasaran. Nabi dakwah lemah lembut enggak? Al-aslu lemah lembut, al-asl. Tapi ini memang ketika ada waktunya, saatnya dibutuhkan. Keras, ya keras. Tapi kalau keras terus, ya ini menyimpang dari dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah itu dengan sabar, tadum, dan akan terputus dengan isti'jal, terburu-buru. Orang isti'jal karena dia mengira orang nggak nerima. Wah, sudahlah. Ya, didakwahi nggak nerima, ya sudah. Ya, nggak begitu dakwah itu. Sabar. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Yunus alaihi assalam. Kemudian dakwah dengan ilmu. Dakwah dengan ilmu. Ya. Dan ingat, ilmu itu bisa mengangkat derajat seseorang. Dengan ilmu lebih banyak memperbaiki daripada merusak. Tapi kalau dakwah kasar, asbun, ya, ini banyak merusaknya daripada memperbaiki. Dengan ilmu. Kita lihat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Inna da'wata ila Allah Ta'ala min ahsanil a'mal wa ajallil qurubati ila Allah Ta'ala. Sesungguhnya dakwah ila Allah merupakan amalan yang paling bagus, merupakan kurbah yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau kita mau lebih dekat kepada Allah, kalau kita ingin mendapatkan pahala yang besar, maka dakwah. Dakwah. Dan dakwah harus dengan ilmu. Allah berfirman di surat Fussilat ayat 33. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Apakah ada orang yang perkataannya lebih baik, kata Allah, dari orang yang berdakwah kepada Allah? Orang itu beramal soleh dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang Islam. Ini jelas. Jadi ketika dakwah, yang disampaikan apa ya? Dakwah itu ya kan? Sampaikan tauhid. Ya. Yang disampaikan ayat-ayat Allah. Yang disampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang disampaikan ilmu. Ya. Makanya ketika mau dakwah, kita belajar dulu. Belajar supaya tidak salah. Karena ulama bilang faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak sanggup memberi sesuatu itu. Orang kalau nggak punya duit, bisa ngasih duit nggak? Nggak bisa kan. Orang kalau nggak punya ilmu, bisa nggak ngasih ilmu? Nggak bisa. Makanya nanti isi dakwahnya apa? Banyolan. Ya, dakwahnya banyolan. Gimana caranya ketawa? Itu bodor juga bisa. Sampaikan Quran, sunnah, tauhid. Ya, sampaikan Quran, sunnah. Ikhwan, macam-macam dakwah ini. Dakwah ada yang harus nangis terus. Kalau nggak nangis kayaknya nggak afdal. Ya. Nah, kita jangan ketularan. Ya. Ana pernah ngobrol sama salah satu ikhwah yang dulu kerjaannya gitu, akhi. Dulu, Ustaz, tahu model-model dakwah nih
Misalkan kajian, kemudian di tengah dipasang orang yang nangis. Padahal dia nggak mau nangis. Di pojok sana, itu ana yang ngatur, ana tahu. Ketika berceramah tuh orang, ya, padahal ceramahnya ya ceramah biasa aja, ya, nangis tengah. Orang kalau ada yang nangis, yang lain jadi ikut nangis. Iya tidak? Waduh, Masya Allah, syahdu, syahdu. Ya Allah, ilm akhi, ilmu. Ya, karena kalau begitu, selesai, mau ngapain? Ya, kita dakwah itu sampaikan Quran, sampaikan sunnah. Ya, jangan sampai kita masuk kepada apa yang disabdakan bersama Rasulullah SAW di akhir zaman ini. Umat Islam banyak, walakinnakum gusa, kagusta isail. Akan tetapi kalian seperti apa? Wih, manja. Ya. Ada lagi model, ya, kalau tadi nangis kan, ini model ketawa. Model ketawa. Kalau nggak ketawa nggak asyik. Masya Allah enak. Enak apa? Tadi di pengajian, ustadznya Masya Allah. Kenapa? Lucu. Isinya apa? Nggak tahu, lupa saya. Yang penting lucu udah. Nah, ini muskilah, akhi. Ya, nggak ilmu, Masya Allah. Nggak diajarkan tauhid. Kemudian tata cara ibadah yang benar. Ilmu. Qala Allah, qala Rasul. Ya. Ada lagi sejak zaman dulu tuh. Pindah dari satu tempat ke tempat tertentu. Ya, dengan bayaran jutaan. Habis itu isinya filsafat. Isinya filsafat. Kemudian pulang dari kajian itu malas sholat. Ya, malas sholat tuh banyak dulu begitu. Macam-macam. Ya. Nah, itu. Nah, jadi yang namanya dakwah sampaikan qala Allah wa qala Rasul. Antum lihat surat Yusuf ayat 108. Ini dakwah. Manhaj dakwah. Surat Yusuf 100 berapa? 8. Diingat-ingat, dicatat, dimasukkan ke hati. Ya. Allah bilang, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Qul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Lihat, dakwahnya ikhlas. Dakwahnya ngajak orang tunduk, taat, patuh, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ila Allah. Dakwahnya kepada Allah. Bukan mendakwahi, bukan mengajak manusia kepada pribadinya, tidak. Supaya pribadinya dielu-elukan, tidak. Ad'u ila Allah. Ya, guru-guru kita ya kawan dan ulama suka nasihat. Kita dakwah, ya. Kita sampaikan qala Allah, qala Rasul agar umat mentauhidkan Allah. Enggak kenal kita enggak apa-apa. Enggak kenal kita tidak mengapa. Dakwah terus. Dengan lisan, dengan tulisan. Ya. Dakwah. Ilallah, ad'u ilallah. Jadi dakwahnya ilallah ikhlas. Bukan mengajak kepada syekh tertentu. Tidak mengajak kepada kelompok tertentu. Tidak mengajak kepada organisasi tertentu. Tidak mengajak kepada partai tertentu. Tidak. Tapi ad'u ilallah. Kemudian lihat lagi kaidahnya. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Dakwahnya ilallah dan di atas ilmu. Lawan di atas ilmu apa? Di atas kebodohan. Di atas modal nekat. Belum belajar, bicara tentang Islam. Gak boleh. Haram. Ya. Haram, akhi. Antum baca Quran, baca hadis, baca keterangan ulama. Haram bagi orang yang tidak punya ilmu bicara tentang Allah.
Ya tidak? Apa ayatnya siapa yang tahu? Atau buat PR pekan depan ya. Cari ayat haramnya kita berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu haram. Belajar, tugas kita belajar. Nikmat belajar itu, akhi. Baca, baca kitab ulama, kita salin, kemudian kita punya buku sendiri. Kemudian di malam hari kita baca tadi apa ya? Di pagi hari kita baca, kemudian di siang hari kita tadaburi bacaan kita. Kita ingat-ingat, Masya Allah tadi pagi baca begini, sampaikan ke keluarga, ya, sampaikan ke siapapun. Ayo, belajar terus. Nah, ala basirah. Lawan basirah apa? Kebodohan atau modal nekat. Modal nekat itu gimana? Nggak punya ilmu, naik mimbar, kemudian ngomong. Ini namanya modal nekat. Ya. Bonek bukan kalau begini nih. Ya. Jadi dakwah itu pertama, manhajnya Rasul itu mendakwai orang kepada Allah. Nggak ada embel-embel sudah. Nggak ada. Nggak peduli orang mau tahu kita, orang nggak tahu kita, nggak peduli. Nggak peduli yang datang 1, 2 orang, 3 orang, nggak peduli. Dakwah terus. Dakwah. Dan sabar. Nggak terburu-buru. Kemudian di atas ilmu. Ya. Dan lihat di ayat ini, ana wa manittaba'ani. Yang demikian ini, dakwah mengajak manusia kepada Allah, ikhlas. Nggak ada embel-embel macam-macam. Kemudian di atas ilmu, itu adalah dakwanya aku, kata Rasul. Ana wa manittaba'ani, dan orang yang mengikutiku. Jadi kalau kita mengklaim kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti cara ini. Pertama, dakwahnya nggak ada embel-embel. Dakwahnya orang taat saja sudah sama Allah cukup. Tauhid. Sampaikan Quran, sampaikan sunnah. Terima alhamdulillah, nggak terima sabar. Ya. Kemudian di atas ilmu, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Kemudian orang yang dakwah juga harus tegas, akhi. Wa subhanallah, lihat. Wa subhanallah, maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Aku bukan musyrik. Ana muslim. Ana ahlu sunnah. Ini kata ulama. Ana bukan syiah. Ana bukan khawarij. Yang suka kafirkan orang. Minat takfir ila tafjir. Awalnya pengkafiran. Kemudian ujungnya apa? Ngebom. Ujungnya ngebom. Ana bukan demikian. Begitu. Dakwah hak. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Ana muslim, ahlu sunnah. Ini dakwah, ini manhaj. Ya. Dan subhanallah, dakwah ini ikhwanya Allah menyatakan amalul anbiya wal mursalin, amalnya para nabi dan rasul. Amalnya para nabi dan rasul. Di dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Subhanallah. Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Dakwah mereka semuanya, u'budullaha, sembahlah Allah saja, dan jauhi taghut. Jadi setiap rasul diutus sama Allah, dakwanya ini, tauhid. Nah, hatta Nabi Muhammad juga mendakwakan dakwah tauhid, ad'u ilallah. Hatta para sahabat, Rasul ngutus para sahabat. Dakwanya dakwah apa? Tauhid. Rasul bilang ke Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, kamu akan datang ke suatu kaum dari ahlul kitab di Yaman, maka hendaknya pertama kali yang kau dakwahkan adalah agar mereka mentauhidkan Allah, ila ayyuhidullah. Dalam lafaz yang lain, agar mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah
bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ini dakwahnya tauhid. Jadi tauhid, tauhid dan tauhid. Belajar tauhid terus. Kita sudah selesai belum belajar tauhidnya? Ya, kalau belum belajar, ya. Baca dikit-dikit. Ya, satu hari kita baca walaupun 2 halaman. Enggak usah banyak-banyak. Ya, 2 halaman diingat-ingat, dimasukkan ke hati, ditandain. Besok pagi baca lagi, tandain lagi, besok pagi baca lagi, ya. Masya Allah. Coba antum bayangkan, kalau sehari 2 halaman, ya, itu berapa buku tuh 1 tahun antum selesai? Kita selesai. Nggak usah banyak-banyak. Ya tidak? Diingat-ingat, Masya Allah, sudah peningkatannya luar biasa. Kemudian tafsirnya, walaupun 1 ayat, hadisnya walaupun 1 hadis. Anda ingat tuh waktu Ustadz Yazid rahimahullah masih hidup, hari Rabu itu beliau nasihati kita, baca 1 hadis sehari, baca syarahnya, baca. Kalau 1 hari 1 hadis, 1 tahun 350, sekitar 350-an hadis. Antum kuasai dengan syarahnya. Subhanallah. Ya kan? Masya Allah. Enggak terasa. Jangan seperti sebagian orang, sehari kebut, selesai, besoknya enggak belajar lagi. Ya, mandek. Apa kata Rasul? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicinta sama Allah yang dawam, yang terus menerus walaupun sedikit. Subhanallah. Orang-orang sekarang bilang, kita ini sehari enggak usah 99% lah kita belajar. 1% saja. 1 tahun udah banyak. Rasul sudah dari dulu bilang, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicinta oleh Allah, terus kita mendawamkannya walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Ya, Masya Allah. Islam itu luar biasa, akhi. Nah, Isya jam berapa, ikhwan? Ya, 1 menit lagi. Barakallahu fiik. Ada 1 ayat, ikhwan ya. Surat Al-Imran ayat 104. Jadi dakwah ini amalnya umat Islam. Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaknya ada di antara kalian yang berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan Allah bilang, "Wa ulaika humul muflihun." Mereka adalah orang-orang yang muflih, orang yang menang. Kemudian dakwah itu adalah sifatnya orang-orang mukminin yang jujur, shadiqin. Allah berfirman di surat At-Taubah 71, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd." Al-mu'minun wal mu'minat, ya, laki-laki yang beriman, wanita yang beriman, sebagian mereka itu wali dari sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ini sifatnya orang yang beriman, yang shadiqin. Ya. Baik, mudah-mudahan manfaat, ikhwah yang Allah muliakan. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya tentang penyakit umat. Ya, ada nih penyakit umat, Masya Allah, bagus sekali. Ana kira mau selesai, gatunya belum juga. Ya, ya, pelan-pelan aja ya, jangan banyak-banyak, lupa. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.